أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak? Mudah-mudahan pada sehat semua. Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu dalam pelajaran bahasa Arab. Untuk pertemuan hari ini, kita akan mengulang materi kemarin tentang penggunaan kata tanya hal disertai kata tunjuk huna dan hunaka. Pola pembentukan kalimat kata tanya hal serta kata tunjuk huna hunaka kita bagi menjadi 4 poin. Yang pertama, ketika huna dan hunaka di awal kalimat dengan jawaban na'am. Yang kedua, huna dan hunaka di akhir kalimat dengan jawaban na'am. Yang ketiga, huna dan hunaka di awal kalimat dengan jawaban la. Yang keempat, huna dan hunaka di akhir kalimat dengan jawaban la. Yang pertama, ketika huna dan hunaka di awal kalimat dengan jawaban na'am. Contoh yang pertama, kita menggunakan kata tunjuk huna. Polanya yaitu hal plus huna plus isim dengan jawaban na'am plus huna plus isim. Ingat, isim itu bisa nama orang, tempat, hewan, benda mati, ataupun tumbuhan. Misalkan di sini kita isimnya menggunakan tempat. Misalkan rumah. Rumah bahasa Arabnya apa? Ya, betul, yaitu baitun. Berarti kita tulis dengan mengikuti pola di atas. Hal huna baitun? Apakah di sini ada rumah? Na'am, huna baitun. Ya, di sini ada rumah. Yang kedua, ketika menggunakan kata tunjuk hunaka. Polanya hal plus hunaka plus isim dengan jawaban na'am plus hunaka plus isim. Misalkan isimnya sama, yaitu rumah. Rumah bahasa Arabnya baitun. Tapi diganti hanya kata tunjuknya yang tadi huna diubah menjadi hunaka. Hal hunaka baitun? Apakah di sana ada rumah? Na'am, hunaka baitun. Ya, di sana ada rumah. Pola yang kedua yaitu ketika huna dan hunaka di akhir kalimat dengan jawaban na'am. Untuk polanya silahkan kalian perhatikan. Perbedaan dengan pola yang pertama yaitu isimnya diawali dengan alif lam dan kata tunjuk huna dan hunaka di akhir kalimat. Misalnya, isimnya kita masih menggunakan baitun. Ingat, ketika kalimat
atau isim diawali dengan alif lam, maka harokat akhir tidak bertanwin. Contohnya, baitun menjadi al-baitu. Misalkan menggunakan kata tunjuk huna. Contoh, halil baitu huna, apakah rumah itu ada di sini? Naam, al-baitu huna. Ya, rumah itu ada di sini. Menggunakan kata tunjuk hunaka. Halil baitu hunaka, apakah rumah itu ada di sana? Naam, al-baitu hunaka. Ya, rumah itu ada di sana. Pola yang ketiga, ketika huna dan hunaka di awal kalimat dengan jawaban la. Ini polanya sama dengan pola yang pertama, tetapi ada sedikit perbedaan pada isim. Isim, pertanyaan, dan jawaban itu harus berbeda dengan catatan harus sejenis. Misalkan, pertanyaan isimnya itu nama orang. Berarti jawabannya pun harus nama orang, tetapi nama yang berbeda. Misalkan nama tempat, berarti jawabannya pun nama tempat yang berbeda. Contohnya, hal huna baitun, apakah di sini ada rumah? La huna faslun, tidak, di sini ada kelas. Misalkan menggunakan kata tunjuk hunaka. Hal hunaka baitun, apakah di sana ada rumah? La hunaka faslun, tidak, di sana ada kelas. Pola keempat, ketika kata huna dan hunaka di akhir kalimat dengan jawaban la. Untuk polanya, silakan kalian perhatikan. Ini hampir sama dengan pola yang kedua, tetapi ada sedikit perbedaan tentang kata huna dan hunaka. Ketika pertanyaannya menggunakan huna, maka jawabannya menggunakan hunaka. Dan ketika pertanyaannya menggunakan kata hunaka, maka jawabannya menggunakan huna. Contohnya, halil baitu huna, apakah rumah itu ada di sini? La al baitu hunaka, tidak, rumah itu ada di sana. Halil baitu hunaka, apakah rumah itu ada di sana? La al baitu huna, tidak, rumah itu ada di sini. Ketika huna dan hunaka di awal kalimat, yang perlu kalian perhatikan adalah yang pertama, ketika jawaban na'am, maka
Kata tunjuk dan isim harus sama antara pertanyaan dengan jawaban. Yang kedua, ketika jawaban menggunakan la, maka kalimat atau isimnya harus berbeda, tetapi sejenis. Ketika kata huna dan hunaka di akhir kalimat, yang perlu kalian perhatikan, yang pertama, kalimat atau isim diawali dengan alif lam, kecuali nama orang. Yang kedua, ketika jawabannya na'am, maka isim dan kata tunjuk harus sama antara pertanyaan dan jawaban. Yang ketiga, ketika jawabannya la, maka cukup kalian ganti kata tunjuknya saja. Ketika pertanyaannya menggunakan kata huna, maka jawabannya menggunakan hunaka. Ketika pertanyaannya menggunakan hunaka, maka jawabannya menggunakan huna. Alhamdulillah, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Silakan materinya difahami dan dipelajari, dan jangan lupa kerjakan soal latihannya. Apabila ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.